bersama aku Raffi Indah. Nah, di video kali ini ya, aku bakal kasih tahu pengalaman pribadi aku dulu ya guys. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Jadi, aku dulu jerawatan banget dari umur 17 tahun, yaitu waktu aku SMA sampai aku udah tamat SMA, udah kerja 1 tahunan. Dan itu di umur sekitar 21 tahun ya, sekarang umur aku 22 tahunan. Nah, jadi sekarang udah alhamdulillah udah sembuh, udah bisa dikatakan 90% sembuh. Nah, selama SMA itu aku jerawatan parah, sempat sih minder gitu kan sama teman-teman aku juga. Karena sebagian dari teman aku ada yang pada ngomong, kok jerawatnya kayak gitu sih, inilah itulah gitu kan. Jadi karena memang jerawat aku tuh parah banget, sampai bengkak, merah-merah, bintik-bintik beruntusan, hancur banget deh pokoknya guys. Nah, karena aku udah tamat SMA juga, udah kerja juga ya guys, sudah 1 tahun kerja, aku udah ada uang untuk periksa ke dokter spesialis kulit wajah. Jadi aku datang ke dokter itu, aku konsultasi sama dokternya. Di situ dokternya juga kasih tahu apa jenis kulit wajah aku ini, kenapa sampai sensitif seperti ini ya guys. Nah, juga banyak banget faktor-faktor yang membuat jerawat aku makin. Jadi dari banyak faktor tersebut aku simpulkan ada satu hal kebiasaan aku yang isinya itu banyak banget deh, yang sering kita kerjakan sehari-hari guys, tanpa kita sadari itu membuat dan memperparah jerawat. Makanya nih di sini aku bakal sharing pengalaman pribadi aku dulu waktu aku jerawatan parah banget ke kalian guys. Nah, ini berdasarkan kesimpulan dokter tempat aku konsultasi ya guys. Jadi sebelum aku lanjut, jangan lupa dulu subscribe channel aku dan juga follow ya Instagram aku di bawah ini guys. Nah, jadi untuk poin yang pertama yaitu kita sering menempelkan HP ke wajah seperti ini. Tanpa kita sadari ya, di bagian layar HP ini banyak banget bakteri-bakterinya guys. Keseharian kita selalu pasti memegang HP ya guys. Dan selain megang HP, kita pasti ada juga bersentuhan dengan benda-benda lain. Nah, jadi disitulah timbul bakteri ngumpul di sini yang menyebabkan kalau kita tempelkan ke wajah seperti ini akan nempel di bagian sini. Nah, makanya bakteri yang dari sini tadi pindah guys ke wajah kita. Kita bisa pakai earphone, handsfree, atau kita boleh speakerkan aja gitu. Kalau aku sih, kalau seharian aku nelfon, aku cuman speakerkan aja guys. Aku cukup dengarnya dari gini doang gitu. Untuk cara yang lainnya juga ada, yaitu kita bersihkan HP dengan ini, tisu basah, yaitu yang mengandung alkohol. Jadi kita sering bersihkan di bagian sini biar bakterinya hilang ya guys. Ini. Jadi itu dia tadi ya penyebabnya, yaitu HP yang sering menempel ke wajah. Nah, jadi kalau untuk kalian yang udah jerawatan gitu kan, kalian bisa cegah cara yang seperti ini juga ya guys. Ini memang kelihatannya sepele ya guys, tapi memang mengakibatkan fatal banget di wajah kita, apalagi wajah yang sensitif banget dengan jerawat seperti aku ini. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu rambut yang sering digerai seperti ini. Nah, gini guys, jadi aku dulu waktu SMA sering banget ngedepankan rambut aku seperti ini ya guys, sampai tutup gini di bagian pipi aku. Nah, juga dulu aku pakai poni sehingga jerawat aku menumpuk banyak di sini. Karena ya, ini kan rambut kita juga keseharian juga nempel banyak bakteri guys. Walaupun kita nggak keluar, walaupun sering keramas, otomatis bakteri tadi gampang banget nempel di rambut. Kalau dulu itu aku sering suka banget itu rambut panjang ya guys, sampai sepinggang gitu. Nah, terus rambutnya aku kedepankan seperti ini. Tanpa aku sadari juga itu bikin jerawat aku makin parah. Semenjak dokter ngomong seperti itu, aku langsung potong rambut aku sampai sepanjang ini aja guys. Sampai sekarang pun aku sering potong rambut pendek seperti ini aja, batas seperti ini aja. Dan juga aku sekarang nggak pakai poni lagi. Dulu poni aku tuh memang penuh di sini ya guys, tapi semenjak dokter bilang seperti itu aku nggak pakai poni lagi. Ini langsung plong di sini gitu aja. Aku juga saranin kalau untuk cewek juga ya, itu rambutnya sering aja diikat seperti ini, di atas gitu ya, dikucir gitu lah ibaratnya ya guys, karena itu juga mengurangi rambut terkena ke wajah kita.
Karena semenjak kata dokter seperti itu, aku sering kucirkan rambut aku. Cuman aku kalau digerai seperti ini, kalau pergi kondangan atau pergi ke mall dan juga take video seperti ini juga guys. Kalau untuk keseharian aku kucir rambut aja, bahkan tidur aja aku kucir juga rambut aku, tapi aku ikat longgar kan guys, supaya waktu tidur kan kita nggak sadar ya. Jadi aku ikat aja biar nggak kena ke wajah aku rambutnya gitu. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu begadang ataupun kurang tidur. Nah, di sini penting banget karena aku sendiri juga susah ngontrol waktu tidur aku ya guys. Karena dari SMA, dari semenjak pertama SMA aku memang susah tidur, bahkan tidur aku itu di jam 12, jam 1, bahkan kadang sampai jam 3 juga gitu. Nah, di sini yang bikin jerawat kita memperparah banget karena kata dokter aku itu ya, kita dianjurkan itu istirahat malam itu jam 10 udah istirahat, dan waktu normal untuk kita tidur itu sampai 8 jam minimalnya ya guys. Karena waktu tidur disitulah wajah kita dan tubuh kita mendetok atau mengeluarkan racun-racun pada tubuh kita guys. Jadi nggak numpuk deh bakteri di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kurang tidur otomatis racun tadi numpuk. Kemudian aku coba tidur maksimal itu jam 10 malam ya guys. Dan hasilnya pagi waktu aku bangun memang badan aku memang agak segar, wajah aku juga kelihatan agak segar. Pokoknya drastis banget perubahannya guys. Dan ini bagi kalian yang susah tidur ya guys, sama seperti aku juga dulu. Jam 6 maghrib gitu aku udah mulai sibukkan, cari kesibukan gitu, sampai akhirnya aku kelelahan dan ketiduran. Makanya jam 10 aku udah mulai tidur karena kesibukan tadi yang membuat badan aku lelah guys gitu. Dan lanjut yang keempat yaitu memakai kosmetik yang salah. Nah, ini juga fatal banget ya guys ke wajah kita, dampaknya kalau kita pakai kosmetik yang salah-salah dan asal-asalan guys. Kalau kita jerawatan pasti banyak kan temen yang nawari, coba pakai produk ini, coba pakai produk itu. Dan akhirnya kita cobain supaya jerawat kita tadi hilang, tapi nyatanya itu memperparah jerawat kita guys. Karena kita mungkin tidak cocok ataupun belum tahu jenis apa kulit wajah kita yang cocok untuk krim atau produk yang sesuai untuk wajah kita. Makanya di sini memperparah jerawat kita guys. Untuk jenis wajah aku ini itu sensitif berminyak banget guys. Jadi aku dulu dikasih produk sama dokter aku yang sesuai untuk kulit wajah aku. Dan kalau kulit wajah kita yang jerawat itu, usahakan untuk pencuci wajah jangan yang menggunakan scrub atau yang mengandung scrub gitu. Dan untuk bedaknya jangan menggunakan bedak padat ya guys, usahakan kita memakai bedak tabur. Karena kalau udah jerawatan itu udah pasti berminyak ya guys, wajahnya berminyak. Jadi kalau untuk bedak tabur itu dia nggak mengandung minyak yang berlebih seperti bedak padat. Jadi sebelum kalian memakai produk ini itu, kalian harus mengetahui dulu guys apa jenis wajah kalian, sehingga dari jenis wajah kalian tadi kalian gampang memilih produknya seperti apa gitu. Kemudian lanjut yang kelima yaitu memakai produk rambut. Produk rambut macam-macam ya guys, itu seperti sampo, hairspray atau minyak rambut. Jadi dari ketiga macam produk tadi itu juga berpengaruh banget untuk wajah kita yang berjerawat ya guys. Karena di 3 produk tersebut ada kandungan zat kimia yang tidak baik untuk kulit kita, terutama kulit wajah kita. Jadi kalau untuk pakai produk yang ini, produk bermacam tadi, kalian bisa menghindarinya dengan cara kalau lagi pakai sampo, kalian cukup menyiram di bagian sini pas di busa tadi ya guys. Gitu, jangan sampai terkena di bagian sini. Dan untuk pemakaian minyak rambut dan hairspray, kalian bisa tempelkan tisu di bagian sini, kemudian kalian semprot di bagian sini ya. Nih, juga tisu di sini semprotkan di bagian sini dan juga bagian lainnya seperti itu. Pokoknya pandai-pandai kalian dan sebisa mungkin menghindari ketiga produk tadi dari wajah kita gitu. Kemudian aku lanjut ya guys untuk poin yang keenam yaitu keseringan mencuci muka. Nah, di sini nih ya, kalau kita yang jerawat ini pasti kita pengen cuci muka terus karena kita berpikir kan kalau wajah kita yang jerawat ini pasti banyak banget bakterinya. Dan dengan mencuci wajah, keseringan mencuci wajah, otomatis bakteri tadi menghilang gitu pemikirannya. Sama kayak aku juga berpikir seperti itu dulu.
Dan ternyata itu pemikiran yang salah guys, salah banget. Karena kalau kita keseringan cuci muka, otomatis minyak alami dari wajah kita itu berkurang, dan itu yang membuat jerawat kita memperparah terus guys. Karena kalau sampai minyak alami tadi hilang dari wajah kita ya guys, karena kita keseringan cuci wajah tadi, otomatis wajah kita nggak menghasilkan nutrisi yang baik untuk kulit kita gitu. Jadi makanya dokter aku dulu nyaranin cuci muka itu cukup 2 kali sehari, yaitu pagi sewaktu bangun tidur dan juga malam sebelum tidur. Nah, jadi ini waktu yang baik untuk kita cuci muka guys. Kemudian aku lanjut poin yang ke-7, yaitu sering memegang wajah menggunakan tangan seperti ini guys. Nah, di sini kebiasaan yang sering kali yang kita lakukan keseharian kita tanpa kita sadari. Karena dikala aktivitas kita sehari-hari, dua tangan ini pasti banyak menyentuh benda-benda yang mengandung bakteri gitu. Jadi dulu aku tuh sering banget menyentuhkan tangan aku ke wajah seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Karena itu yang kita lakukan tanpa kita sadari, itu juga memperburuk jerawat kita guys. Nah makanya nih sesering mungkin kita keluar ruangan atau kemana gitu, wajahnya ditutupi masker aja atau dipakai masker dan tangannya dikasih hand sanitizer supaya lebih steril ya guys. Nah lanjut untuk poin yang ke-8, yaitu pemakaian sarung bantal, selimut dan spray. Nah di sini juga menyebabkan jerawat kita bertambah terus guys. Karena dari bantal, spray, dan selimut otomatis kalau digunakan udah pasti menempel kuman di bagian permukaannya. Nah makanya otomatis pas kita waktu tidur wajah kita ini menempel ke bagian spray, bantal, atau selimutnya guys. Aku saranin untuk mengganti spray, sarung bantal, atau selimutnya 1 kali seminggu, biar nggak ketempel terus bakteri atau kumannya ke wajah kita. Jadi dulu aku sempat banget ya guys, nggak nyangka, karena dulu aku tuh ganti spray, selimut, dan bantal itu cuma 1 kali dalam 2 minggu. Karena yang pakai itu aku sendiri, jadi aku nggak kepikiran kalau dari spray, selimut, dan bantal itu mengandung kuman dan bakteri yang membuat jerawat aku parah banget dulu guys. Nah itu dia. Jadi bagi kalian yang males ganti spray dan selimutnya, buruan ganti 1 kali seminggu, biar jerawat kalian nggak parah juga, nggak sama seperti aku dulu guys gitu. Kemudian di sini aku lanjut yang ke-9, yaitu sering memencet jerawat. Nah ini dia fatal banget juga ya guys. Karena kalau kita sering mencet jerawat, otomatis jerawat tadi nih bukannya berkurang malah semakin nambah. Dulu dokter aku itu bilang, dia dari lihat wajah aku aja dia udah tahu kalau aku sering memencet jerawat, karena bekas kuku aku ini ya nempel atau membekas di bagian wajah aku. Jadi dia tahu dan dia bilang juga ke aku kalau aku tuh sering banget mencet jerawat. Nah dari sini itu juga berbahaya banget buat wajah, karena itu bisa lama-lama ke bagian iritasi. Karena kalau kita mencet jerawat, otomatis cairan pada jerawat ini tadi dia akan menyebar guys gitu, dia akan menyebar, dan nah dari sebaran tadi dia menghasilkan jerawat yang baru. Nah itu dia yang bikin jerawat kita parah, dan kemudian juga menyebabkan wajah kita iritasi dan juga ada beruntusan gitu kan. Nggak pede banget kalau kemana-mana mesti ada beruntusan. Makanya nih dokter aku nyaranin jangan keseringan mencet jerawat. Nah tadi juga aku jelasin jangan keseringan menyentuh wajah, karena dari menyentuh wajah tadi itu yang membuat kita keseringan memencet jerawat guys. Kemudian lanjut poin yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu stres. Nah di sini juga stres juga mengakibatkan memperparah jerawat kita guys. Jadi di sini kenapa aku bilang stres, karena wajah kita atau kulit wajah kita tidak terkontrol dengan baik guys. Sama sepertinya dengan hormon, kadang naik, kadang turun. Nah itu yang bikin tidak terkendali dan membuat kulit wajah kita
mengalami stres yang mengakibatkan jerawat. Nah, sebisa mungkin kita menghindari nih banyak banget faktor stres, yaitu dari pemikiran yang nggak stabil ataupun aktivitas yang terlalu sibuk dan banyak banget gitu ya. Jadi kalau aku dulu cara menghilangkan stres aku dengan cara hiburan seperti musik, olahraga atau traveling di waktu sela dan nggak sibuknya. Nah, jadi kalian bisa coba cara ini sama seperti aku dulu untuk menghilangkan stres kalian guys, dan juga nggak memperparah jerawat kalian. Nah, itu tadi ya guys, 10 kebiasaan penyebab jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Nah, ini aku buat berdasarkan pengalaman aku dulu ya guys. Jadi bagi kalian yang berjerawat, kalian bisa sadar kebiasaan apa aja yang menyebab jerawat kalian nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi tadi aku udah kasih tahu juga kalau aku jerawat dari umur berapa sampai umur berapa. Jadi dari 10 kebiasaan tadi ada satu yang susah banget aku atasi, yaitu begadang. Nah, begadang ini paling susah banget cara ngatasinya dulu aku guys. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa aku atasi secara berangsur dengan cara aku tadi, yaitu kesibukan sebelum waktu tidur. Nah, kalau kalian apa aja nih dari 10 kebiasaan tadi, apa yang susah banget kalian atasi? Tolong tinggalkan komen kalian ya di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan follow ya Instagram aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.